Dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cipondo Kiai Haji Kafrawi Iman SPD, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cipondo Kiai Haji Sahroni LC, Kecamatan Cipondo Abangda Bapak Marwan SIP, pengurus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Wahhab Komplek Cantiga Petir, yaitu Bapak Haji Tashuri, juga Ketua Yayasan GYD ya, Gelai Yatim Duafa Abangda Haji Syaihu, dan juga kepada para tim khidmah, Masya Allah, panitia semua yang informasi saya dapetin begadang tadi malam sampai jam 2 ya, Masya Allah, untuk nyiapin acara ini ya, Masya Allah. Tepuk tangan semua untuk panitia doang. Oke, baik. Nah, juga tentu saja yang tidak ketinggalan kawan saya sebelah saya, Ustadz Haji Wahyu, juga mahasiswa saya Sahli. Oke, dan juga tentu saja yang tidak lupa, tanpa murni rasa hormat tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa kumpul, kita bisa silaturahim dalam acara bincang santai ekonomi syariah dengan subtemanya pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya istiqomah dalam menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, izin kawan-kawan, saya bilangnya kawan-kawan tanpa mau rasa hormat, tadi Bapak Adi dari kalau ini kayak ngajar aja lah. Jadi ini teman-teman semua ya, jadi saya terima kasih banget, ini mayoritas Gen Z ini berarti ya. Ini yang laki-laki mungkin boleh merapat, nanti bakalan di sebelah kanan kiri itu ada layar, tujuannya apa? Biar nanti teman-teman semua bisa lebih memahami terkait tentang apa yang kami sampaikan. Jadi kami ini bagi tugas, saya dengan Haji Wahyu bagi tugas, di awal saya mau nyampain tentang dasarnya. Tadi disampaikan beberapa kata sambutan tadi tentang bank syariah, tentang tadi Pak Haji Kafrawi juga menyampaikan tentang bahayanya atau maraknya sekarang pinjol ya, pinjol dan judol online nanti. Nah, kita nggak tahu, mungkin di sini teman-teman tadi kalau kata Pak Kiai jangan-jangan lagi pada main gitu kan ya, walau alam bisawab. Nah, di sini saya izin menyampaikan, mungkin sudah ada yang lebih paham, tapi saya izin menyampaikan mungkin dari cara yang sedikit berbeda. Oke, dari judulnya ada yang tahu nih artinya apa? Literasi tentang ekonomi syariah untuk Gen Z. Tentu saja tidak terbatas untuk Gen Z, ini di sini ya, ada Gen apa sih ini? Gen Y, Gen X, Gen Baby Boomers, Gen Milenial, Gen Kolonial, Gen Alpha. Nanti dikit lagi, berapa hari lagi, tanggal 1 Januari 2025 itu muncul generasi baru, Gen apa namanya? Gen Beta. Iya, jadi Gen Beta itu yang lahir dari tahun 2025 sampai tahun 2034. Nah, nanti kita nih generasi nanti Gen Beta. Mungkin beda lagi cara dakwahnya kali ya, cara nyampein materinya beda lagi. Baik, izin untuk memulai Pak Wahyu karena waktu kita terbatas juga. Oke, kawan-kawan semua, ini gambar apa? Gambar, jadi ini simulasi. Jadi tadi disampaikan tuh, uang itu pada kesedot. Kenapa uang pada kesedot? Uangnya kagak muter, hartanya kagak muter. Lah kalau kita main judi itu muter gak uangnya? Yang nguntungin si bandar doang, bener apa kagak? Iya, kagak muter, kagak bakal uang itu dibelanjain sama kita. Boro-boro mau belanjain. Lah kalau nggak dibelanjain sama kita, itu yang pada dagang tadi diceritain ya, sepanjang Cantiga itu banyak yang jualan nasi uduk lah, sarapan. Lah pertanyaan saya, kalau itu uang kita buat main judi
main apa istilahnya? Depo ya, ngisi depo. Depo misalnya kita nambah deposit. Lah itu uang itu muter gak? Kagak. Boro-boro mau muter. Lah uang dipakai untuk kita main judi. Kita diem-diem aja depan HP, tek-tek dapat misalkan. Katanya begitu ya, Ustaz ya. Jadi gara-gara uang kagak muter, gara-gara uang bertumpuk aja kita pegangin, gara-gara uang itu kita diemin aja di bawah tempat tidur, kayak kagak kita puterin, kagak kita belanjain, dia mengakibatkan ada huru hara. Jadi secara prinsipnya teman-teman semua, ini yang tadi bawa pada catatan tuh ya, dicatat ya, nanti ada door prize dari sponsor. Oh bener, sudah saya siapin tadi di tas, ada door prize dari sponsor. Sponsor kita Ricis, masalah. Iya bener, ini nggak percaya. Nanti Ricis ngasih sponsor, dititipin ke kita panitia, ada beberapa voucher, teman-teman nanti bisa untuk makan, dapat vouchernya, bener. Nanti ini didengerin bye-bye. Oke. Jadi hakikat ekonomi syariah itu bagaimana menjamin berputarnya harta di antara manusia. Apa? Bagaimana ngejamin berputarnya harta di antara manusia? Pertanyaan saya, manusia itu apakah cuma orang kaya doang? Enggak, ya orang kagak punya juga manusia. Pertanyaan saya, apakah manusia itu cuma muslim aja? Kagak. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita mau ada putaran itu? Kita kagak punya uang. Jawabannya kita tunggu di slide berikutnya. Oke. Kawan-kawan semua, ini ada salah satu dasar. Ada yang sudah hafal? Ini ada Quran surat Yunus ayat 55 dan 66. Ada kemiripan dari segi arti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Di ayat ke-66 disampaikan lagi, ditegaskan lagi. Ala inna lillahi, sampai akhir ayat apa? Ingatlah. Tadi udah disampaikan. Ingatlah, ingat. Milik Allah itu meliputi siapa aja yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Kawan-kawan semua, ini adalah intisarnya. Kita kudu ingat, kita kudu paham, semua ini adalah milik Allah. Teman-teman pernah lihat gak video di YouTube yang memperlihatkan dari partikel yang paling kecil di bawah atom sampai diangkat ke galaksi? Kita galaksi apa namanya? Bima Sakti. Ada berapa galaksi di alam semesta ini? Ratusan ribuan, mungkin jutaan. Ya, nanti kalau mau penasaran lihat video yang planetarium tuh. Jadi kita gede apa kecil? Ya Allah, nggak ada apa-apanya kita. Lah saya tadi misalkan disampaikan oleh moderator pengalaman segalanya selalu gini, itu mah nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang pilih Allah. Berarti apa kalau kita begitu? Berarti apa yang perlu kita sombongin? Titel, harta, jabatan, semua apa sih yang perlu kita sombongin? Kalau tidak kita manfaatkan untuk apa? Kebaikan umat, untuk berdakwah, untuk teman-teman semua. Makanya saya bersyukur banget ini, Masya Allah, hari Ahad, hari Minggu, pagi-pagi habis hujan, dari kita mulai jam 8 nanti insya Allah sampai siang teman-teman ada di Masjid Jami Al-Wahab. Amin ya rabbal alamin. Kita takbir sama-sama, Allahu Akbar. Oh, Masya Allah, saya demen banget nih punya anak muda ini, demen banget saya. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman semua makin semangat nanti untuk belajar lebih jauh, terutama tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu bukan cuma bank syariah, bukan. Banyak hal. Bisa jadi yang kita lakuin sehari-hari itu bagian dari ekonomi syariah. Mungkin kita belum tahu aja. Gitu. Nah nanti di sini mudah-mudahan ada sedikit informasi yang saya sampaikan, teman-teman jadi lebih paham. Jadi teman-teman semua, ini tadi Quran surat berapa tadi dasarnya? Yunus ayat berapa? 55 dan 66. Ingat sesungguhnya kepunyaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Harta itu titipan, ya teman-teman ya kan? Pak Haji ya, harta itu titipan baginya. Tadi Pak Haji cerita, Pak Haji nikah tahun 85 ya. Terus Pak Haji cerita juga nikah 87 ya. Saya masih SD tadi, saya masih SD waktu Pak Haji sudah menikah. Masya Allah. Pengalamannya luar biasa. Sekarang mengelola masjid yang ada di Komplek Polis Indah ya Pak Haji ya, di Komplek Polis Indah. Udah paham lah Pak Haji tentang harta. Oh.
tadi Pak Haji tentang dulu kerja gimana ya Pak Haji ya, kemudian sekarang usaha dan juga berkhidmat lebih kepada di masjid. Semua ini titipan. Pertanyaan saya, kalau itu titipan bisa suatu saat diambil kagak? Bisa. Ini namanya nitip. Kita kayak nitip. Haji Wahyu, saya nitip ya. Boleh gak Haji Wahyu ini pakai ini? Enggak, kan nitip. Dia mau ambil mau apa? Misalkan saya mau ambil lagi, boleh gak? Boleh. Saya nitip ke Haji Wahyu. Nah sama. Apapun kita, ini laptop titipan semua aksesoris ini titipan semua, baju yang saya pakai juga titipan semua. Suatu saat Allah misalkan bisa ambil, ya Allah yang punya kehendak teman-teman semua. Jadi teman-teman semua tadi benar tuh saya sampaikan oleh Pak Camat, masih apa, semangat anak muda untuk berusaha yang sebaik-baiknya. Tadi Masya Allah Pak Camat putra asli Cipondo kan ya, ya rumahnya nggak jauh tadi ya, Gondrong Udik ya. Sekarang Masya Allah jadi camat. Jadi teman-teman semua kita boleh nyari duit, silakan nyari duit, insya Allah. Kenapa? Karena apa-apa kita perlu uang, tapi caranya harus yang benar. Dan jangan lupa itu titipan Allah, bukan punya kita secara apa, secara syariatnya. Teman-teman, ini ada apa nih, nggak boleh numpuk, berarti kita kagak boleh nabung? Bukan begitu, kan tulisannya bukan tidak boleh menabung, tulisannya tidak boleh numpuk. Kenapa kagak boleh numpuk emangnya? Kalau cuma kita diemin aja gak jadi manfaat, bisa buat kita doang. Pernah gak ngelihat berita ada udah puluhan tahun kakek-kakek nyimpen uang kertas zaman dulu, ketahuan sama anak cucunya, itu si kakek ternyata sudah meninggal, baru tahu ada uang yang disimpan sama dia. Ada yang disimpan di kayak apa tuh, bambu tuh suka ada dibolongin tuh ya, bambu. Terus kemudian dia nyimpen kayak di bawah apa, di bawah, jadi dia kayak punya berangkas sendiri, kayak apa nih, lantai dibongkar sama dia, pakai kayak peti kayu, masukin uang-uang. Sekarang uangnya udah uang zaman dulu, kagak kepake itu uang, padahal nilainya Masya Allah. Tuh kalau kita nggak manfaatin, cuma kita tumpuk doang, kagak jadi manfaat. Maka kuncinya teman-teman semua, kita perlu manfaatin, kita perlu kelola. Kelolanya bagaimana? Ada dasarnya yang insya Allah teman-teman hafal semua. Ini surat apa? Al-Humazah ayat berapa? Ayat 1 dan ayat 2. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Teman-teman semua, pelajaran ini kita ya, Al-Humazah 2, ayat yang insya Allah teman-teman hafal, tapi mungkin secara maknanya teman-teman, ini maksudnya apa ya? Jadi kawan-kawan semua, yang perlu kita lakuin adalah bagaimana kita bisa ngelola, kita bisa ngalirin itu harta dengan jalan yang memang Allah ridho. Di antaranya apa? Perniagaan atau jual beli, usaha, kerja segala macam. Dan jangan lupa ada sedekah dan wakaf. Ini yang mau saya kasih tahu di gambar yang pertama tadi. Gambar yang pertama tadi gambar tentang apa? Ada yang masih ingat gak? Harta tentang berputar. Tadi saya kasih tahu kan, hakikatnya ekonomi syariah menjamin harta berputar di antara manusia. Tadi saya tanya, nah gimana kita ya orang nggak punya uang, pengen ada di putaran itu, gimana pengen jualan, gimana pengen beli, kagak punya uang. Indahnya Islam, dia ada instrumen namanya sosial. Kalau dalam teori yang saya pelajari namanya dana tabaruk, dana untuk tolong nolong, yaitu melalui zakat, apalagi infak, sedekah, wakaf. Dan Masya Allah, Masjid Jami Al-Wahhab ini sudah memulai puluhan tahun lalu ya, Masya Allah, berdiri namanya Gerai Yatim Du'afa. Yang saya dapat informasi itu setahun bisa sampai ratusan juta, benar, ratusan juta Masya Allah, diberikan dalam bentuk beasiswa kepada masyarakat sekitar. Ini kalau dicontoh nih di Cipondo, contoh kota Tangerang, Masya Allah ya. Nih saya apresiasi sekali para pengurus yang sudah mendirikan Gerai Yatim Du'afa. Jadi betul-betul sudah terbentuk, tinggal dikelola lebih optimal lagi biar manfaatnya lebih banyak lagi kepada masyarakat yang lebih luas. Kawan-kawan semua dunia ini sejatinya kudu ngalir. Kalau air selokan parit mampet, ngalir gak airnya? Kagak.
Kalau airnya kagak ngalir, itu di selokan, apa dampaknya? Banjir. Punten ini, kalau orang yang meninggal serangan jantung gara-gara nggak mengalir apa? Darah ke otak ya, jantung tidak berfungsi optimal. Jadi bahaya banget kalau ada yang tidak mengalir dalam kehidupan kita. Termasuk kita misalkan kerja kagak ada ngalir tuh ke transferan kita, jadi bahaya bagi kita. Nah teman-teman semua, termasuk mungkin kita nih, kita punya ilmu, kita punya pemahaman yang sedikit, jangan didiemin aja. Gimana ilmu yang bisa yang kita dapetin juga disampaikan kepada orang lain, teman-teman semua. Tadi kalau nggak ngalir, kehidupan itu bisa mati. Ini contoh, kita pernah zaman apa? Ketika kita diserang negeri api, itu pada tahun 2000-an, 2020 ya awal, itu ketika masa COVID. Rame gak itu jalanan? Kagak. Banyak yang dagang? Kagak. Pasar pada tutup gak? Tutup. Kenapa pasar tutup nih? Aliran uangnya nggak ada aliran uang, nggak mengalir, nggak ada aktivitas jual beli, lama-lama tutup. Lihat mall, mana mall yang ramai di sekitar Tangerang sekarang? Di mana? Yang ramai di kota Tangerang paling cuma Tang City ya. Bagian atasnya ngeliat ya, paling bawahnya doang. Bagian atasnya udah mulai pada sepi. Coba aja lihat teman-teman semua. Kita nggak bicara Metos ya, Metos itu udah sepi banget. Kita nggak bicara Mall Balai Kota, udah kayak apa itu ya? Kalau teman-teman main ke sana misalkan, uka-uka kali uji nyali kali ke sana ya. Ya sepi banget kan? Saya pernah waktu itu mau mampir karena saya ingat kayaknya ada matahari di sana, saya bilang. Kalau main ke Tang City rada malas, kenapa? Muter-muter ya. Kalau di Balai Kota kan cepat, tinggal beli datang. Pas saya datang, lah udah kagak ada. Tanya ke satpam, matahari udah kagak ada pak, udah kagak ada pak, udah tutup. Ya Allah, berarti udah sepi. Ntar nggak tahu jadi apa tuh, saya nggak ngerti dah. Jadi teman-teman semua, begitu kagak ada aliran, kagak ada orang yang belanja, nggak ada orang yang dagang, jadinya bisa tutup. Makanya tadi harus mengalir teman-teman semua. Oke. Teman-teman semua, ini tadi kalau misalkan dia nggak berjalan, maka ekonomi akan tutup teman-teman. Nah teman-teman semua, sekarang saya mau ngasih tahu gimana caranya kita jualan, gimana hukumnya yang baik dalam jual beli, apakah boleh segala cara. Salah satu dalilnya di Quran surat An-Nisa ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Teman-teman semua, kita dalam ngejalanin jual beli apapun, usaha apapun, jangan sampai dengan cara-cara yang Allah kagak ridho. Di antaranya apa teman-teman semua? Kita kudu pegang prinsip muamalah. Apa Ustaz muamalah? Di antaranya harus saling ridho. Ridho itu apa? Berarti kita betul-betul ada kesepahaman, ikhlas semuanya, betul-betul tanpa ada dusta di antara kita. Apalagi yang membuat teman-teman ini kita saling ridho. Nggak boleh ada hal-hal yang menimbulkan mudarat, nggak boleh curang, nggak boleh nipu, nggak ada unsur goror. Apa tuh goror? Goror itu berarti adanya ketidakjelasan. Banyak goror di tengah masyarakat. Contoh, boleh nggak kita jualan beli, misalkan nih Lanti mau kurban, kita beli kambing tapi kambingnya masih di perut ibunya, boleh nggak? Nggak ketahuan itu kan gimana kondisinya, bener kan? Dan masih di tengah masyarakat ini, maaf punten, ini saya ngasih tahu punten, tapi ini masih berlaku juga di mana? Di kampung saya juga sama, tapi saya perlu sampaikan. Kadang kita kalau beli, dulu saya pernah ini suka melihara ikan cupang, atau ikan cupang ya. Nah, tapi bukan yang diadu ya, buat apa? Buat yang di ikan cupang hias. Kadang kan suka ada kita beli tuh kolaman gitu ya, apa namanya istilahnya ya? Apa istilah ada satu kolam gitu ya? Kadang belinya rawukan satuan, serokan doang kan? Lah diserok begitu kita tahu nggak berapa? Nggak tahu. Gimana cewekannya berapa, cowoknya berapa? Kita kagak tahu. Dan itu menurut para ulama salah satu jenis transaksi ada unsur gharar. Jadi kita kalau jual beli teman-teman semua kudu jelas speknya, spesifikasinya. Misalkan jual beli HP, kadang ya, ini gua jual HP,
Jelasin dulu HP apa ente. Jangan-jangan luarnya iPhone, dalamnya Android. Kita nggak tahu kan. Casingnya doang iPhone, tapi dalamnya misalkan Android misalkan. Speknya gimana, tipenya apa, kenapa? Jelas biar nggak ada orang rasa ditipu, dicurangi. Jadi kudu jelas. Itu adalah salah satu bentuk dari gharar. Lagi, nih maaf di sekitar sini ada agak gaya, tapi ini makin marak kayaknya. Saya izinin dulu ya. Ini ada, teman-teman pernah main kayak ke time zone dan sejenisnya gak? Ada yang mesin capit, tau gak? Asik gak mainnya? Jujur asik. Nah sekarang itu untung-untungan kagak? Untung-untungan. Kalau kita beruntung dapat, kalau kagak ya udah zong, begitu kan? Sekarang udah masuk ke warung-warung loh. Coba bayar 2.000 ya, bener ya? Bener 2.000 kan ya? Ini risiko juga ngomong begini di kampung-kampung karena banyak yang jual di kampung-kampung. Tapi ya sebagai akademisi wajib menyampaikan hal ini. Yang begitu teman-teman semua, memang ada unsur apa tadi itu? Maisir ya. Goro tadi untung-untungan sebaiknya dihindari. Berarti boleh dong Ustadz kita main ke time zone? Boleh, masih banyak kan yang lain permainan. Ya bisa main basket, bisa main hoki gitu kan. Tapi apa tadi tuh, tapi apalagi melempar itu kan, ada kayak lempar-lemparan apa tuh, gelang atau lempar bola yang untung-untungan dapat hadiah, betul kan? Kan itu kayak untung-untungan kita sama aja. Kita nyerahin apa, tiket ya, atau kita namanya digesek tuh. Kemudian kita dikasih bola misalkan berapa biji gitu ya, atau kita dikasih gelang, untung-untungan semuanya. Itu teman-teman semua sebaiknya dihindari. Di masyarakat, kalau contoh nanti di tingkat yang lebih luas lagi banyak juga main trading. Teman saya cerita, dia ceritanya namanya investasi emas. Ini bukan investasi, bukannya emas kagak boleh, bukannya. Dia berkedok dibilang investasi emas. Jadi modelnya kayak nagih, jual beli pak modelnya pak. Kita beli jual, kagak pernah ada emasnya, cuma digambar doang pakai aplikasi begitu. Lama-lama apa? Jadi kayak zong gitu. Jadi kayak dia punya utang. Awalnya dia 500.000 sampai dia punya utang 30 juta, bayangin. Kayak gitu, beli jual, kagak pernah ada barangnya, nggak ada. Tapi dibuat semenarik mungkin. Nah, ini teman-teman semua sekarang ini ngeri banget. Ini makanya nih saya nyampein begini teman-teman semua. Belum kita ngomongin yang sekarang ya, handphone itu masya Allah sekarang. Apa sih game-game sekarang yang nggak ada beli-belian? Ada gak game-game yang beli-belian? Banyak gak? Banyak kan? Coba lagi kan, masya Allah. Ya itu teman-teman semua. Aduh, nih kalau memang belum bisa dihindari semua, pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan untuk ngebatasin. Saya berapa menit lagi? 2 menit lagi. Oke, baik teman-teman semua. Tadi nih kita perlu jauhi goror ya, nggak kejelasan dalam jual beli, jangan sampai ada keraguan, nggak ada ketidakrelaan teman-teman semua. Terakhir mungkin saya sampaikan, teman-teman semua, kita kudu ngalihin harta, harus teman-teman percaya, ridho agar barokah. Berkah tuh apa sih berkah? Berkah itu ziyadatun fil khair, yaitu adalah peningkatan dalam kebaikan. Apa berkah? Bukan cuma harta kan ya Pak Haji ya? Berkah apa aja? Umur bisa gak berkah? Bisa. Ilmu bisa berkah gak? Bisa. Pernikahan bisa berkah gak? Bisa. Masya Allah. Nah saya mau ngasih contoh pernikahan yang barokah tadi teman-teman semua. Pernah ngerti tentang Hashim dan Ummu Amarah belum? Belum. Ini kisah lebih romantis dari Romeo and Juliet. Belum tahu kan? Nah teman-teman, suatu ketika ada Khalifah Umar bin Khattab. Apa kebiasaannya beliau dalam sejarah? Keliling kampung. Ngapain keliling kampung? Mastiin kagak warganya yang kelaparan, bener gak? Warganya baik-baik aja. Suatu ketika beliau bersandar di sebuah rumah, nggak sengaja ngedengar percakapan antara ibu dengan anak gadisnya. Mungkin pernah dengar kalau cerita yang ini mah ya. Apa yang disampaikannya?
Merintahin untuk apa? Nyampurin susu dengan air. Kenapa? Karena kurang laku lah atau lain sebagainya. Apa jawaban dari si ya? Menolak. Kenapa? Dia takut. Karena tidak boleh oleh siapa? Khalifah Umar. Ibunya ngomong apa lagi? Khalifah Umar gak akan tahu udah malam gini. Jawaban anak gadisnya, mungkin Khalifah Umar nggak tahu, tapi Tuhannya Khalifah Umar tahu. Masya Allah. Di salah satu hal yang bisa kita lakukan, kita tingkatin tuh keimanan ketakwaan. Kawan-kawan semua, dari cerita itu tahu gak? Ketika menikah itu, Umar bin Khattab pulang, disampaikan kepada para anaknya. Kemudian apa yang disampaikannya? Siapa yang mau saya nikahkan dengan salah seorang warga? Diamprogi lah bahasa Singapura. Itu Asim tadi diamprogi lah. Kemudian salah satu anaknya putri namanya Laila. Itu Laila, masya Allah, solehahnya. Masya Allah, mungkin kayak nih anak-anak putri sini ya, solehahnya masya Allah. Ini Asim kayak yang anak-anak sini nih, masya Allah. Mudah-mudahan ente jadi Asim dulunya ya. Oke. Dia nikah di amprok, ada yang kepincut. Siapa yang kepincut? Yang demen Gubernur Mesir waktu itu, yaitu adalah Abdul Aziz. Abdul Aziz menikah karena satu lagi juga melihat, karena dari garis keturunan masya Allah Umar bin Khattab, anaknya mereka ini menjadi salah satu khalifah yang terkenal juga, yaitu adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 pada dinasti Umayyah. Bayangin, kurang dari 3 tahun itu masyarakatnya sejahtera. Susah nyari orang untuk diberikan dana sosial. Itu dibentuk Umar bin Abdul Aziz, prosesnya panjang pendek. Bayangin, dari khalifah Umar. Jadi teman-teman semua, saya berpesan betul, bagaimana betul teman-teman semua, yuk kita sama-sama ikhtiar, kita tingkatin keimanan, ketakwaan, amalan-amalan kita, sholatnya jangan sampai bolong-bolong ya. Diupayakannya laki-laki, yuk sama-sama sholat jamaah ke masjid. Kita tadarusan bukan cuma bulan Ramadan ya. Bulan itu bukan cuma Ramadan, ada 11 bulan lagi dalam kalender Hijriyah. Saya mau ngasih voucher di sini. Siapa yang tahu sekarang tanggal berapa Hijriah? Sekarang tanggal berapa Hijriah? Ada yang tahu? Sekarang bulan Jumadil akhir, tepatnya tanggal 6 Jumadil akhir. Berapa lama lagi kita masuk bulan? Belum. Rajab dulu, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Nggak jadi kasih voucher, nanti lagi pertanyaan ya. Oke teman-teman semua, dari kisah tadi sebagai penutup dari yang saya sampaikan di awal ini teman-teman, jadi pesan saya nih, informasi awal ini tadi ya, jadi ekonomi syariah itu luas ya, nggak cuma ngomongin bank syariah, sehari-hari kita juga bisa jadi itu ada nilai-nilai syariahnya. Jadi bagaimana yang sedikit informasi ini bisa didapat sama teman-teman, kemudian teman-teman bisa ngejalanin dalam kehidupan hari. Dan jangan lupa, ini materi saya titipin ke panitia ya, di-share, udah di-share belum? Nah, nanti di-share ya, nanti panitia tolong share ya materinya, biar semuanya bisa dapetin informasi ini, biar teman-teman sampaikan juga kepada teman-teman yang lain. Baik kawan-kawan semua, itu yang dapat saya sampaikan. Qul bi manhat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.